Selamat sore sahabat Humas Polda Papua. Salam presisi. Saya Bribda Nun Lehu akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua dan telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Pangdam 17 Cendrawasih, Majen TNI Ignatius Yogo Triyono dan Wakapolda Papua Brigjen Pol Eko Rudi Sudarto melaksanakan tatap muka serta arahan kepada personil Satgas Nemangkawi TNI Polri. Pangdam 17 Cendrawasih dalam kesempatannya menyampaikan perlu diketahui bersama bahwa kunjungannya bersama Wakapolda Papua dalam rangka menerima Satgas Nemangkawi TNI Polri yang baru. Ia selaku Pangdam mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas di bumi Cendrawasih kepada prajurit TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi. Tugas kita cukup berat, oleh karena itu untuk menghindari pelanggaran HAM dan hukum saat di lapangan agar selalu memahami aturan tugas serta tanggung jawab yang besar dan hindari sekecil apapun tindakan kepada masyarakat. Segera beradaptasi dan laksanakan tugas secara profesional, proporsional dan selalu memonitor terhadap perkembangan situasi di wilayah Papua, yang mana situasi Papua sangat dinamis. Tidak hanya masalah keamanan, juga masalah lain yang bisa mempengaruhi kondisi keamanan. Seperti halnya di Kabupaten Yalimu, terjadi gejolak politik akibat putusan MK terkait PSU, yang sampai saat ini saya bersama Kapolda masih mengikuti perkembangannya. Terciptanya Nemangkawi ini based on law enforcement. Nah, law enforcement artinya penegakan hukum. Di dalam konteks penegakan hukum ini, payung dikedepankan adalah payung hak-hak yang dilandasi oleh hak asasi manusia, hak-hak yang dilandasi oleh in terms of hukum, sehingga nanti dinamika itu menjadi lebih tadi Pak Pangdam harapkan target sasaran itu semua terukur. Misalnya ada target A, dari target A ini dalam konteks justice dia deserve untuk mendapatkan tindakan itu. Kalau bisa ditangkap ya ditangkap, kalau ternyata melakukan aksi yang tidak mungkin untuk dilakukan penangkapan ya ekses yang terjadi ya tindakan tegas terukur tadi. Nah, itu yang dilakukan oleh Nemangkawi sampai hingga detik ini, sehingga operasi yang dilakukan oleh Nemangkawi itu cenderung cukup measurable, terukur. Wakapolda Papua Brigjen Pol Eko Rudi Sudarto meninjau secara langsung pelaksanaan gerai vaksinasi terpadu di Klinik Tribrata Polres Mimika. Wakapolda Papua dalam kesempatannya menyampaikan ia bahagia sekali melihat antusias warga masyarakat yang semangat untuk kita lolos atau melewati situasi pandemi COVID-19 ini. Suka tidak suka, kita sekarang akrab dengan situasi pandemi, sehingga apa yang terjadi sekarang di tempat ini diharapkan akan menjadi akumulasi di tempat-tempat lain sehingga terbentuk kekebalan komunitas. Pada hari ini, jumlah peserta yang mengikuti vaksin mencapai 1.000 di wilayah Timika. Ini sudah sangat luar biasa dicampur dengan wilayah lain seperti Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nabire, dan Kabupaten Merauke. Jadi serentak gerai-gerai presisi terpadu karena melibatkan semua unsur, stakeholder, dan counterpart. Saya bahagia sekali bisa menyaksikan antusias masyarakat dan semangat untuk kita lolos dari situasi pandemi ini. Suka tidak suka, kita sekarang akrab dengan situasi pandemi. Nah, apa yang terjadi pada siang hari ini di tempat ini diharapkan akan menjadi akumulasi di tempat-tempat lain, sehingga terbentuk kekebalan komunitas atau kita dengar dengan herd immunity. Nah, pola ini sudah diperoleh tadi Pak Kabid Dokes, Pak Kapolres sudah menceritakan bahwa sehari ini kalau bisa tercipta 1.000 aja di wilayah Timika itu udah luar biasa. Dicampur dengan wilayah lain, nanti ada di Jayapura, di Nabire, di Merauke, dan ini serentak
gerai presisi dibuka dan sekarang gerai presisi terpadu karena melibatkan semua unsur, semua stakeholder dan counterpart. Masyarakat saling memberitahu ada untuk menjaga kekebalan komunitas ini dan masyarakat saling mengajak sehingga ini menjadi sebuah kebudayaan yang baru, kebudayaan saling menguatkan sesama kita. Kita aparat diwakili vaksinator juga semangat melihat situasi ini dan tentu kita semua yakin dan percaya bahwa kita akan melewati masa pandemi ini dengan selamat. Dengan catatan membangun kebersamaan, menerapkan aturan-aturan yang telah disepakati oleh pemerintah dengan disiplin dalam menerapkan 5T. Itu akan menjaga kita dari benturan yang lebih keras terhadap norma-norma masyarakat yang sekarang berkembang, yaitu bencana. Karena pandemi ini merupakan bencana nasional dan internasional, yaitu wabah dunia. Maka dari itu, diharapkan masyarakat tetap menjaga kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan jadikan semua itu sebagai kewajiban buat kita semua. Kami Polri presisi sedia melayani masyarakat Indonesia, selalu berinovasi, memajukan teknologi, kepolisian modern demi bakti pada negeri. Dan setiaku untuk Indonesia prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, setia berbakti. Tapi untuk negeri Polri presisi. Polri presisi, wujud dari aspirasi, harapan masyarakat semua terhadap kami. Kami bayangkan melangkah dengan pasti, wujudkan harapan bakti, setia kami pada negeri. Polri presisi untuk Indonesia prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, setia berbakti. Tapi untuk nanti Polri presisi prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, setia berbakti. Tapi untuk negeri Polri presisi. Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Gustaf R. Urbinas melaksanakan press conference perkembangan kasus pembunuhan pengusaha emas yang tewas di Jalan Hanurata, Holtekam. Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Gustaf R. Urbinas melalui press conference menjelaskan kasus ini murni pembunuhan tanpa ada modus perampokan. Ini murni pembunuhan, pelakunya sejauh ini baru satu orang, yakni MM, warga negara asal Afghanistan.
Dari hasil interogasi, VLH yang merupakan istri korban mengakui mengetahui pembunuhan yang dilakukan selingkuhannya MM terhadap suaminya. Sebelum menghabisi nyawa Nasruddin alias Acik, VLH dan MM telah berkomunikasi terlebih dahulu. Kedua tersangka sempat bertemu di mal sebelum VLH pulang bersama suaminya. Kita akan lakukan pemeriksaan nanti 1-24 jam untuk dapat kita tetapkan tersangka. Tapi sejauh ini adalah perbuatan untuk turut serta dan ikut membantu, ya. Jadi sekitar pasal 5556. Modus pelaku menghadang korban dengan cara mengaku sebagai polisi dan diduga mobil membawa narkotika jenis ganja sehingga korban turun dan selanjutnya pelaku langsung menghabisi nyawa korban dengan beberapa tusukan. VLH dan MM akan dijerat pasal berlapis yakni pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan 338 KUHP tentang pembunuhan dan ancaman hukuman mati seumur hidup dan atau kurungan penjara selama 20 tahun lamanya. Sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.